Mas Nathan nanti ini mic-nya, kemudian nanti yang di kanan ya. Ya, live YouTube Mas. Ya, ya. Pertama nih saya nanya kabar dulu apa tadi sebelum kesini gitu kan. Ya, ya. Ini memang acara tahunan ya? Per per 6 bulan atau? Oh ya, berarti rangkaian dari beberapa kota atau gimana Mas? Wih, besar dong acaranya. Oh ya, 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 ya. Wih, keren ya. Ya. Afternoon Drive. Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar, part of KG Radio Network. Halo, selamat sore, Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini ya? Anda yang sibuk nih untuk menuntaskan segala pekerjaannya untuk sore hari ini, semoga juga tetap semangat ya. Dan ya, menemani aktivitas Anda di sore hari ini, Smart Listener, Pekan Raya Pegadaian adalah sebuah acara yang diadakan oleh Pegadaian di seluruh Indonesia untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan jasa gadai. Ya, dan untuk hari ini Smart Listener, kita kembali di spesial program untuk hari ini, talk show bersama Pegadaian dengan tema Pekan Raya Pegadaian Makassar. Nah, tentu kita akan mengetahui ya apa dan seperti apa sih Pegadaian ataupun Pekan Raya Pegadaian Makassar untuk tahun ini. Dan langsung saja kita akan bersama dengan Bapak Natael Dewangga ya, yang kita sebut ataupun kita panggil dengan Mas Nathan. Beliau merupakan staf pemasaran dan penjualan Pegadaian Kanwil Wilayah 6 Makassar. Selamat sore Mas Nathan. Selamat sore. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat-sehat hari ini. Sibuk ya aktivitas hari ini ya Mas ya? Lumayan. -1 ya besok ya? Iya, besok ada acara jadi tadi harus keliling-keliling. Oke. Nah tentu Smart Listener juga penasaran ya, kalau semamanya untuk tahun ini Pegadaian ini itu menggelar satu acara Pekan Raya Pegadaian Makassar. Tapi sebelum kita mengetahui lebih banyak lagi nih tentang Pekan Raya Pegadaian Makassar, mungkin sebelumnya dari Mas Nathan ini bisa memberikan sedikit gambaran ya tentang Pegadaian ataupun gambaran Pegadaian untuk saat ini 2 tahun ini seperti apa, Mas Nathan? Iya. Jadi untuk nama pendengarnya apa nih? Smart Listener ya. Smart Listener, oke. Jadi untuk Smart Listener, untuk Pegadaian sendiri mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang Pegadaian ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang punya kebutuhan-kebutuhan mendasar yang biasanya perlu pinjaman mendadak, pasti sudah kenal yang namanya Pegadaian dengan yang identik dengan produk gadainya. Tapi selama beberapa tahun terakhir ini, terlebih 2 tahun ini, banyak perubahan yang dilakukan oleh Pegadaian terkait dengan layanan dan produk yang mengikuti kebutuhan masyarakat. Jadi selain dengan gadai yang menjadi core bisnis utamanya kita, produk-produk Pegadaian yang berkembang yang lainnya seperti tabungan emas, ada cicil emas juga di Pegadaian juga sekarang sudah melayani untuk cicil kendaraan, kemudian ada juga untuk pinjaman modal produktif. Jadi kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha yang butuh pinjaman produktif untuk memutar roda bisnisnya, juga bisa dengan jaminan invoice. Dan juga yang terbaru, kita punya produk Arum Safar. Arum Safar ini untuk wisata religi, seperti umroh, seperti juga biasanya untuk yang agamanya Katolik dan Kristen ada ke Yerusalem dan yang lain-lain seperti itu.
Ya, itu merupakan transformasi yang dilakukan oleh Pegadaian untuk 2 tahun terakhir ini ya. Oke. Nah, dari beberapa jenis layanan yang ada di Pegadaian, yang mana sih yang paling banyak diminati oleh masyarakat ini, Mas Nathan? Oke, kalau untuk yang paling banyak diminati, pasti sekarang core bisnis utama kita Gadai ya. Gadai ini juga sudah berkembang, nggak cuman Gadai emas aja kan, orang-orang tahu kalau Gadai itu biasanya Gadai emas. Tapi sekarang kita juga sudah berkembang, kita juga bisa Gadai kendaraan, kita juga bisa Gadai elektronik, dan kita juga bisa Gadai saham. Oh iya. Iya. Jadi Gadai Saham ini adalah produk terbaru dari Pegadaian yang mengikuti perkembangan bisnis di masyarakat. Jadi kalau misalnya banyak masyarakat yang punya saham, biasanya kan kalau butuh kan di buyback, dijual. Iya, dijual. Nah, kalau misalnya tidak mau kehilangan asetnya, di Gadai saja. Oh begitu. Iya, betul. Oke. Jadi itu ya, banyak layanan yang bisa diakses oleh masyarakat ya. Saya baru tahu nih kalau semuanya ada saham juga di sana, jadi saham ya. Oke. Nah, Smart Listener, itu tadi ya penjelasan dari Mas Nathan mengenai apa saja sih untuk transformasi yang dilakukan oleh Pegadaian ya, terutama di 2 tahun belakangan ini ya. Baik, dan Smart Listener, untuk hari ini kita juga akan menantikan tamu kita yang lainnya. Di sini kita akan nantikan juga Ibu Reski Wati, Kepala Bagian Pemasaran dan Penjualan Pegadaian Kanwil wilayah 6 Makassar ya. Dan Smart Listener, kita akan break dulu ya untuk sesaat. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pertumbuhan investor baru di Indonesia kini mencapai lebih dari 9 juta. Sayangnya, inklusi dan literasi keuangan serta investasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Akibatnya, pengelolaan keuangan masih berantakan. Banyak yang terjerat hutang, tidak sedikit tertipu bujuk rayu investasi bodong. Bersama Smart FM, BNI Asset Management berkolaborasi untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia melalui program Smart Financial Wisdom setiap Rabu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Menghadirkan Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina. Pastikan setiap Rabu Anda menyimak Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, Business and Inspiration. BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM. Jika ada orang yang ingin membeli 1 dengkul Anda seharga 500 juta atau 2 dengkul Anda dengan harga 1 miliar, apakah Anda mau? Tentu tidak, bukan? Dan jika dijumlah, Anda telah memiliki 1 miliar untuk jadi modal bisnis. Stop mengatakan Anda tidak memiliki apa-apa. Dengan mindset yang benar, setiap bisnis memiliki jalan untuk sukses. Miliki mindset yang benar dengan selalu menyimak Smart Business Talk. Anak sekolah ke luar negeri tidak pernah belajar dan tidak punya etos, prinsip kerja seperti orang tuanya. Yang ketiga, rontok. Perbincangan seru seputar dunia bisnis bersama Tung Desem Waringin dan James Gui, narasumber nomor 1 Indonesia di bidang sales and business. Justru orang yang bluffing dan besar-besarin itu karena dia nggak punya data. Smart Business Talk setiap Selasa jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan di Smart FM Network dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Miliki pagi berkualitas bersama kami, Smart FM, Business and Inspiration. Radio Sonora di Indonesia. Miliki pagi berkualitas bersama kami, Smart FM, Business. Yang terbaru dari Smart FM. Peluang ekonomi syariah Indonesia masih sangat luas dan berpotensi besar. Ikuti perkembangannya setiap Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM Business and
Inspiration, part of KG Radio Network. Tahukah Anda, pertumbuhan investor baru di Indonesia kini mencapai lebih dari 9 juta. Sayangnya, inklusi dan literasi keuangan serta investasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Akibatnya, pengelolaan keuangan masih berantakan. Banyak yang terjerat hutang, tidak sedikit tertipu bujuk rayu investasi bodong. Bersama Smart FM, BNI Asset Management berkolaborasi untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia melalui program Smart Financial Wisdom setiap Rabu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Menghadirkan Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina. Pastikan setiap Rabu Anda menyimak Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, Business and Inspiration. BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, Business and Inspiration. BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, Business and Inspiration. For the latest news, people's views, and conversation, we're your station, Smart FM. Terima kasih Smart Listener. Ya, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini ya, talk show Pekan Raya Pegadaian Makassar ya. Dan tadi seperti saya informasikan untuk narasumber ataupun tamu spesial kita di sore hari ini, selain dengan Mas Nathan, kita juga kedatangan Ibu Reskiwati, Kepala Bagian Pemasaran dan Penjualan Pegadaian Wilayah 6 ya. Kanwil Wilayah 6 Makassar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu? Semangat ya? Alhamdulillah sehat, semangat, harus kuat. Harus kuat. Karena -1 gitu ya caranya. Baik. Ini tadi kita ngobrol ya, selain tadi terkait gambaran untuk bagaimana perkembangan Pegadaian ya untuk saat ini. Mungkin dari Ibu Reski mau nambahin atau gimana nih? Iya, jadi ya sedikit saya menambahkan mungkin dari Mas Nathan. Jadi Pegadaian kan dari sudah ada sejak dari zaman Belanda nih, kan dari zaman dari zaman VOC kan. Jadi usianya itu kalau dengan Bank BRI itu cuma beda setahun. Sekarang Pegadaian sudah berusia 122 tahun. Nah, dari masa ke masa itu Pegadaian mengalami begitu banyak perkembangan, perubahan, terutama dari segi produknya. Jadi zaman dulu kan Pegadaian cuma dikenal dengan jasa gadainya saja. Nah, sekarang sudah banyak produk-produk lainnya yang merambah ke pembiayaan, cicil emas, terus tabungan emas, dan juga pembiayaan kendaraan bermotor sampai dengan gadai saham. Itu transformasi yang dilakukan ya beberapa tahun ini. Baik, dan seperti diinformasikan juga nih, Pekan Raya Pegadaian Makassar ya, ini akan diselenggarakan besok ya? Iya, betul sekali. Pastinya kita penasaran ya untuk konsep acaranya itu nanti seperti apa sih? Siapa yang mau jelasin nih? Ya, saya jelaskan ya. Secara garis besarnya sih kalau Pekan Raya Pegadaian ini sebetulnya adalah pesta rakyat dan hiburan untuk masyarakat nih, khususnya para nasabah yang sudah bertransaksi di Pegadaian, tapi secara umum untuk masyarakat luas yang ada di Makassar. Jadi kegiatan ini mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Nathan, menggabungkan 3 event sekaligus ya. Tadi sudah dijelaskan ya Mas Nathan ya. Jadi untuk UMKM, Gadepreneur, terus Pegadaian Poin. Jadi untuk nasabah yang sudah sering bertransaksi terus memiliki poin di Pegadaian Digital, itu bisa menukarkan poinnya dan akan dapat hadiah setelah diundi. Dengan yang ketiga itu literasi keuangan. Ya, jadi tapi konsepnya memang adalah hiburan dan pesta rakyat untuk betul sekali. Oke. Dari Mas Nathan mau nambahin mungkin ya, untuk Pekan Raya Pegadaian itu apa sih sebenarnya dan untuk konsepnya itu nantinya seperti apa nih? Jadi untuk Pekan Raya Pegadaian sendiri itu nanti ada banyak kegiatan di dalam situ. Jadi nggak cuman sekedar hiburan aja. Jadi nanti ada buat UMKM dari binaan Pegadaian sendiri. Pegadaian kan punya program namanya Gadepreneur. Gadepreneur sendiri itu adalah UMKM binaan yang sudah di coaching oleh Pegadaian, dan ini adalah acara puncaknya mereka untuk expo. Jadi nanti mereka akan memamerkan produk-produknya mereka, dan di Pekan Raya Pegadaian sendiri nanti ada bazar emas lelang. Nah, jadi kalau misalnya
Smart listener ini biasanya harus ke cabang untuk cari emas lelangnya yang mana-mana aja sih Mas yang ada. Nah, nanti silakan datang ke mall Atrium Mall Panakukang. Nanti di sana ada bazar emas lelang dan juga ada tebus murah. Iya, ada juga cuci emas ya. Oke, ada juga gratis. cuci emas gratis. Ya. Dan juga ada nanti tebus murah sembako. Iya. Komplit ya. Perlu di-highlight jumlah paketnya itu ada 1.500 paket. Jadi itu paling banyak ya untuk Kanwil Makassar ya, Mas. 1.500 paket ya. 1.500 Ada persyaratan tertentu? Oh, ada ya. Jadi kalau sebenarnya. persyaratannya sendiri ada 3 hal ya. Yang pertama dia bisa bertransaksi di Pegadaian. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Oktober cukup membawa bukti transaksi dari outlet terdekat, outlet Pegadaian. Atau yang kedua dia bisa bertransaksi di saat Pekan Raya dengan bertransaksi di UMKM Pegadaian Gadepreneur tadi minimal 100.000 sudah bisa dapat kuponnya. Atau juga bisa dengan mendownload aplikasi Pegadaian Digital Service. Oke, Iya. itu bisa ya untuk sembako murah ya. Iya, betul. Sembako murah. Oke, nah tentu ya Smart Listener untuk Pekan Raya Pegadaian ini kan saya jadi penasaran ya. Yang sebenarnya untuk Pekan Raya Pegadaian ini memang merupakan kegiatan yang dilakukan dari satu kota ke kota lain atau gimana nih? Kalau Pekan Raya Pegadaian ini kita serentak seluruh Indonesia. Jadi kan di Pegadaian ada 12 kantor wilayah. Iya. Dari Medan sampai paling ujung timur ke Manado. Nah, nanti tanggal 13 sampai 15 ini dari 12 wilayah itu akan melakukan kegiatan yang sejenis bersamaan. Jadi di kota masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang lagi di Jakarta juga bisa datang ke sana. Kalau misalnya lagi di Manado juga bisa datang ke sana. Seperti itu. Iya. Jadi memang ini bersamaan ya untuk Iya, acara ini. bersamaan. Ya? Serentak seluruh Serentak ya di seluruh Indonesia. Oke, kemudian untuk ini berapa hari ini? Kalau kegiatannya sendiri dari tanggal 13 sampai 15 Oktober di Atrium Mall Panakukang Makassar. Di Mall Atrium Di Atrium Mall Panakukang. Panakukang ya, di Mall Panakukang. Ya. Dekat dong ya dari sini ya. Jalan kaki sampai. Oh, pantesan Nyebrang tadi. aja kayaknya sudah sampai. Nungguin Mas Nathan tadi, oh ternyata. Dari situ ya. Nyebrang ya dari sana tadi ya. Oke, dan Smart Listener untuk Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi ya tentang Pegadaian Pegadaian ataupun Pekan Raya Pegadaian Makassar, silakan untuk Anda yang mau nanya-nanya di WhatsApp ya di 0811461011 dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi tadi ya untuk diadakannya Pekan Raya ini itu untuk lebih dekat lagi ya dengan nasabah dan tujuannya untuk apresiasi juga. Apresiasi kepada kepada nasabah Pegadaian, terus juga untuk membangun awareness branding Pegadaian. Oke, iya. Apresiasi kepada nasabah gitu ya. Tentunya lebih dekat dengan nasabah. Iya, betul ya. sekali. Baik. Nah, itu ya Smart Listener. Jadi untuk beberapa hari nanti ada di 13 sampai 15 Oktober ya. Di 13 sampai 15 2023. Jumat, Sabtu, Minggu. Wow. Jadi pada saat pas weekend ini menjadi pilihan yang wajib nih untuk datang gitu ya. Ada banyak kegiatan di sana ya. Nah, untuk tadi ya penawaran khusus yang biasanya tersedia selama Pekan Raya Pegadaian ya. Nah, ada lagi hal yang lain yang dilakukan ataupun ditawarkan nanti pada saat Pekan Raya Pegadaian nanti? Iya, jadi selain yang tadi disebutkan Mas Nathan seperti basar lelang emas, cuci emas gratis, terus tebus murah sembako, terus ada untuk dapat info-info akan ada literasi ya, talk show, terus ada juga nih program yang lagi launching untuk bulan Oktober ini adalah Arum Safar. Itu nanti kita akan launching di sana. Jadi Arum Safar ini kan perjalanan wisata untuk umat Muslim. Jadi bisa umroh nih. Biasanya kan umroh yang sebelumnya kan berangkat dari Jakarta atau Surabaya nih yang diadakan oleh Pegadaian. Nah, khusus untuk saat ini diadakan langsung dari Makassar. Jadi pemberangkatannya langsung Makassar Jeddah. Gitu. Jadi ini kuotanya terbatas cuma sampai 45 kursi dan itu diberangkatkan nanti di bulan Desember. Iya, jadi khusus Arum Safar yang berangkat dari Makassar langsung ke Jeddah. Terus yang kedua itu program cashback Gelora Cicil Emas. Jadi siapapun yang ingin berinvestasi emas dengan menyicil emas batangan itu dapat cashback nih. Cashbacknya mulai dari 25.000 ya sampai 50.000 per gramnya. Iya, cashback.
Jadi itu ya. Jadi kalau semuanya mau ditambahin oleh Mas Nathan, silakan. Ya. Selain tadi kan banyak program, banyak juga ada bazar emas segala macam. Nah, ada juga hiburannya. Nah, kan di mall kan biasanya kan banyak hiburannya juga. Nanti selain ada tadi bazar emas lelang dan yang disebutkan Bu Reski, nanti ada talk show juga bareng sama Mira Hayati. Mungkin tahu ya. Mira Hayati. Mungkin ibu-ibu pada tahu nih kalau Mira Hayati yang viral nih, yang punya banyak emas kan. Iya, Masya Allah. Ya, nanti ada juga hiburan dari band lokal Makassar dan artis ibu kota, dan ada bintang tamu juga dari Mario Geklau. Jadi nanti bisa buat malam mingguan. Iya. Iya. Jadinya komplit gitu ya. Ilmunya dapat, terus ada door prize-nya juga mungkin ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini gimana nih untuk Pegadaian berkolaborasi dengan mitra lokal selama acara ini gimana nih? Apakah turut juga memberdayakan untuk mitra lokal atau gimana nih sama berlangsungnya acara ini? Kalau mitra lokal tadi yang sudah disampaikan melalui program Gadepreneur. Nah, Gadepreneur ini sebenarnya adalah UMKM pilihan. Jadi selama bulan Mei sampai Oktober ini kemarin kita sudah membuka untuk keikutsertaan Gadepreneur. Pendaftarnya itu ada sekitar 200 UMKM yang mendaftar ke kita. Kita saring sampai Oktober ini terpilihlah 18 UMKM terbaik yang kita berikan fasilitas untuk open booth besok. Ada expo di Pekan Raya Pegadaian. Ya, jadi kita libatkan UMKM lokal. Ini UMKM-nya benar-benar dari Makassar lokal, ada juga yang sebenarnya dari Luwu juga sih Bu ya, mana yang paling jauh ya. Tapi ada 2 pemenang dari 18 itu kita pilih lagi 2 pemenang. Ada Bandeng Sultan dan juga Saraba Point. Iya, Saraba. Nanti besok juga mereka akan sharing gimana prosesnya, gimana serunya untuk perjalanan Gadepreneur-nya mereka. Gitu. Kami libatkan mereka supaya kita kan selama ini kan mungkin keikutsertaan UMKM di Pegadaian kan biasanya UMKM dari luar misalnya ikut, tapi kita pengen benar-benar pure dari Makassar kita berdayakan. Nah, untuk UMKM ini juga sebagai mitra, apakah ini juga dibantu untuk permodalannya atau gimana nih Mas? Kalau di Gadepreneur sendiri kemarin pembekalan yang kita lakukan adalah pertama coaching online dulu. Nah, kemudian ada coaching offline juga sama mentor-mentor yang berpengalaman. Kemudian yang ini kita ada expo-nya, kita berikan wadah, dan untuk rewardnya sendiri untuk yang 2 terbaik ini kita berikan reward untuk pendaftaran hakinya mereka. Jadi tidak berupa cash ya. Iya, cash. Tidak berupa cash, tapi kita juga bisa berikan bantuan atau fasilitas untuk mendaftarkan modal usaha dari Pegadaian. Tetap ikut programnya produk Pegadaian, tapi bisa lebih dibantu, lebih dipermudah lagi seperti itu. Iya, jadi memang ini banyak benefit yang didapatkan ya. Betul. Oke. Mau ditambahin ya, mungkin sedikit tambahan saja, selain 18 UMKM itu sebelumnya kan juga Pegadaian ada UMKM binaan ya, yang sudah dibina sebelumnya tapi lewat jalur tanggung jawab sosial lingkungan TJSL atau yang biasa dulu disebut dengan CSR kan, Corporate Social Responsibility. Nah, di sini Pegadaian betul-betul concern terhadap UMKM yang ada di tengah masyarakat, bagaimana mereka bisa naik kelas. Nah, dari UMKM binaan ini kan sudah lama dibina nih oleh Pegadaian. Jadi setiap ada pekan raya ataupun kegiatan Pegadaian mereka dilibatkan langsung. Nah, khusus untuk UMKM binaan sendiri kita besok display untuk 2 UMKM ya, untuk UMKM binaan di luar dari yang 18 UMKM tadi. Ya, jadi ada 2 ya yang memang yang sudah ya. lama jadi mitra untuk UMKM. Apa namanya tadi? Tadi itu ya yang dari bagian TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, itu dari Armet ya. Iya, dari Armet. Khusus komunitas Armet, ibu-ibu Armet itu punya usaha. Nah, itu nih yang sudah lama dibina sama Pegadaian. Itu yang akan tampil besok ya. Iya. Oke, baik. Jadi itu ya Smart Listener, wow, tentunya pasti seru ya untuk kegiatan Pekan Raya Pegadaian ya. Ini merupakan kali pertama ya dilaksanakan ya. Dan serentak ya, serentak di beberapa kota ya. Itu akan diselenggarakan di tanggal 13 sampai tanggal 15 Oktober, Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan ini, kita break dulu untuk sesaat. Dan baik Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya silakan di 0811 4610 11 dan juga untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
IGN merupakan rumah sakit khusus jantung yang menangani pasien anak-anak hingga dewasa. Sudah lebih dari 6.000 pasien dari Indonesia pernah berobat ke IGN. IGN berkomitmen memberikan pelayanan dan pengobatan terbaik untuk semua pasien jantung. Dengan teknologi canggih dan inovasi terbaru, serta kepakaran dokter yang dimiliki IGN, menjadikan IGN rumah sakit khusus jantung terbaik di Asia Pasifik. IGN juga memiliki fasilitas yang lengkap dan nyaman. Buat apa rawat inap berlama-lama kalau bisa sembuh dan pulang lebih awal? Untuk itu, IGN melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang tepat dengan menggunakan peralatan yang canggih dan terbaik agar pasien dapat segera sembuh lebih cepat sehingga meringankan biaya pengobatan. Percayakan kesehatan jantung Anda dan keluarga hanya di IGN, Institut Jantung Negara. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi di nomor perwakilan 0821 8790 8883 untuk area Jawa dan Makassar, 0821 7408 6666 untuk area Pekanbaru, dan 0821 6777 1700 area Sumatera, atau bisa langsung di www.ign.com.my. Facebook Institut Jantung Negara Indonesia Representatif. Saya yakin IGN melayani sepenuh hati. East, west, north and south, the spirit of Indonesia. Smart FM. Ya, Smart Listener, Pekan Raya Pegadaian adalah sebuah acara yang diadakan oleh Pegadaian di seluruh Indonesia untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan jasa gadai. Dan tentunya acara ini juga menawarkan berbagai promosi dan juga kegiatan menarik ya. Dan tadi Ibu Rizky dan juga Mas Nathan ini kan tadi sudah menginformasikan ya bahwa ini banyak rangkaian acara ataupun kegiatan nanti ya selama 13 sampai 15 Oktober 2023. Nah, tentu untuk masyarakat juga ini nanya-nanya ya, karena kan memang acara ini kan memang untuk memberikan apresiasi nih kepada nasabah dari Pegadaian. Gimana nih untuk masyarakat yang tidak menjadi nasabah dari Pegadaian yang belum? Ini gimana caranya? Ikut terlibat juga jadi, ya? Bagi masyarakat yang belum punya transaksi di Pegadaian, kami ngajak untuk bisa bertransaksi di Pegadaian nih. Jadi kan tidak cuma gadai saja, banyak produk lainnya. Jadi selain gadai ada produk pembiayaan, ada cicil emas dan tabungan emas. Nah, kalau cicil emas sama tabungan emas mungkin sudah lama sih produknya, tapi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Gimana itu bedanya cicil emas sama tabungan emas? Cicil emas ini jadi kita pilih nih kepingannya mulai dari 1 gram sampai 1 kilo, ada jadi 1, 2, 3, 5 sampai seterusnya. Terus kita bisa cicil nih, pilih mau yang berapa bulan. Mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sampai 36 bulan. Jadi cukup menyetorkan saja DP minimal 15%, selebihnya itu nanti kita cicil. Dan bagusnya lagi cicilannya ini tetap. Jadi misalnya kita pilih selama 12 bulan, tapi dalam 12 bulan bisa jadi terjadi kenaikan harga emas kan. Nah, itu angsuran kita tidak ikut naik. Ya, jadi sudah dikunci pada saat pertama kali akad. Ya, itu bagusnya. Terus kalau yang tabungan emas, bedanya dengan cicil emas, kalau tabungan emas ini sama halnya dengan tabungan uang di bank nih. Cuman bedanya kalau kita nabung tabung emas gini, kita menyetorkan uang tapi saldonya dalam bentuk gram emas. Iya, sekian gram. Misal nih kita nabung 10.000. Misalnya nih saya mau beli emas 5 gram. Ini emasnya saya high click dulu ya. Jadi bukan emas perhiasan nih, dia emas 24 karat. Iya, emas batangan. Jadi kita bisa menabung mulai dari 10.000 dan seterusnya ke atas. Jadi kalau 10.000 itu setara dengan 0,01 gram. Jadi nanti akan terakumulasi di bukunya. Jadi ada buku tabungannya juga nih, buku tabungan emas. Jadi nasabahnya pegang sendiri bukunya setiap kali transaksi. Nanti akan tercetak di buku sudah berapa gram nih emasnya. Ya, jadi kalau bedanya, jadi intinya di perbedaan gramnya aja. Kalau yang pertama cicil emas, kita sudah tentukan berapa gram. Tapi kalau di buku tabungan emas, itu kita enggak nentukan berapa, suka-sukanya aja nasabah. Mau nabung berapa, terserah dia. Mau nabung kapan saja,
terserah nasabah. Pokoknya kalau semuanya nanti ya, nggak rasa gitu kan, kalau semuanya dari beli sayur gitu kan, ada sisa beli sayur, disisihkan 10.000, 20.000, betul. Dan dirasa itu ya langsung. Iya betul. Dan bagusnya lagi nih, setiap kali kita saat ini bertransaksi di Pegadaian, ini kan Pegadaian Poin baru tahap pertama nih yang akan berlangsung besok. Nah akan ada tahap kedua, Pegadaian Poin tahap kedua yang akan diundi di bulan Januari. Jadi bagi siapa saja nasabah yang sudah bertransaksi di Pegadaian dan memiliki poin, silakan menukarkan poinnya dari bulan September, Oktober, November, Desember. Nah kalau yang belum punya poin, silahkan bertransaksi dulu di Pegadaian nih. Jadi setiap transaksi minimal 100.000 itu dapat 10 poin. Jadi berartinya transaksinya harus ditingkatkan ya. Iya betul sekali. Itu dari Bu Rizky mau ya. gade atau tabungan. Iya. Mas Nathan mau nambahin nggak? Tadi terkait Pekan Raya ya. Pekan Raya iya. Tadi kan ditanya kalau misalnya gimana kalau belum jadi nasabah Pegadaian mau datang ke Pekan Raya, jangan khawatir, tetap bisa untuk mengikuti semua konten-kontennya di sana, terutama untuk tebus murah sembako. Jadi kan tadi kan syarat utamanya sebenarnya nasabah harus melakukan transaksi dari tanggal 1 sampai 14 Oktober untuk bisa dapat kupon tebus murah sembako. Tetapi kalau misalnya belum jadi nasabah Pegadaian, tetap bisa mendapatkan kupon dengan cara pertama harus berbelanja di UMKM kita senilai minimal 100.000. Nanti akan dapat kupon, atau juga bisa melalui download dulu aplikasi Pegadaian Digital Service di HP masing-masing. Jadi nanti tinggal ditunjukkan, oh ini saya sudah download Pak. Jadi nanti dikasih kuponnya. Iya, seperti itu. Iya, kupon tebus murahnya. Tebus murahnya. Iya. Oke. Itu bisa dapetin untuk ngumpulin poin tidak seperti itu ya? Iya, kalau poin sendiri kan habis download aplikasi nih, nanti setiap kali transaksi di di UMKM-nya? Bukan, di outlet Pegadaian kan atau sudah download aplikasinya dan sudah terhubung SIF-nya ke sistem, itu otomatis akan kelihatan poinnya sudah berapa. Oh, dengan sendirinya jadi ya. semua produk Pegadaian akan dapat poin di situ. Iya, minimal 100.000 sudah dapat 10 poin. Ya, 100.000 ya, minimal 100.000 itu sudah mendapatkan 10 poin ya. Jadi segera ya untuk tingkatkan poinnya untuk mendapatkan pengundian ya. Iya, tahap kedua. Tahap kedua nantinya. Oke, dan untuk tahap pertama nanti besok ya? Iya, sudah di-spill hadiahnya apa saja? Iya, apa aja? Iya. Kalau hadiahnya sendiri di Kanwil Makassar ya. Di Kanwil Makassar kemarin sudah diundi, ada yang mendapatkan sepeda motor. Iya. Ada yang mendapatkan tabungan emas, ada juga yang mendapatkan PS5. Iya, PS5 sama Samsung S23. Sama handphone, Iya, sama handphone Samsung. Iya. Iya, betul. Untuk yang bagian keduanya nanti untuk periode yang keduanya apa nih? Ada bocoran? Iya, jadi kalau yang kedua ini sama sih dengan yang pertama. Jadi ada yang grand prize-nya cuma satu ya, selindo. Cuman satu itu yang 500 gram. Ya, cuman yang tahap pertama ini yang peroleh di Kanwil Jakarta ya. Nasabah dari Kanwil Jakarta. Yang menang ya. Iya, terus yang selebihnya itu sama. Tadi ada motor, kemudian ada Samsung, PS5 sama tabungan emas. Ya, jadi untuk periode yang kedua nanti diundi di bulan Januari. Di bulan Januari. Oke, berartinya wow. Ini udah deket ya, berarti harus transaksi dulu nih. Iya, pokoknya selama 4 bulan ini transaksi dulu, terus perbanyak transaksinya ya, perbanyak untuk meningkatkan poinnya ya. Nah, tentu ya Pegadaian ini digelar Pekan Raya Pegadaian ini untuk memberikan ataupun lebih dekat ya dengan nasabah. Nah, ada nggak sih untuk bagaimana Pekan Raya Pegadaian ini juga mendukung untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nih? Silakan. Iya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa UMKM ini menjadi salah satu landasan negara kita, perekonomian Indonesia kan semenjak pandemi. Nah, itu kan para UMKM kita kan banyak yang terpuruk nih. Nah, setelah pandemi ini kita para lembaga keuangan termasuk Pegadaian itu turut berpartisipasi dalam mengangkat kembali para UMKM kita. Nah, di sini Pegadaian saat ini sudah meluncurkan produk yang dimulai sejak tahun lalu itu melalui produk KUR ya. Nah, di situ produk KUR ini betul-betul memang untuk para UMKM yang istilahnya usaha super mikro yang kecil banget. Jadi dari pinjaman 1 sampai 10 juta itu tanpa jaminan sama sekali. Jadi memang kita memang berdayakan para UMKM ini untuk bisa mengembangkan aset yang mereka punya untuk bisa lagi naik kelas atau naik tingkat istilahnya. Oke. Jadi tentu ya kalau selama untuk persyaratannya gimana nih untuk mengakses tadi apa? Untuk yang KUR produk ya? KUR
KUR, ya. kredit usaha rakyat ini. Jadi yang penting dia sudah punya usaha itu minimal dijalankan selama 1 tahun, terus dia tidak pernah menerima produk KUR dari pembiayaan lain sebelumnya. Iya, karena kan KUR ini kan merupakan salah satu program pemerintah kan. Nah, jadi kalau sudah pernah terima sebelumnya dari lembaga lain, biasanya itu akan secara sistem tertolak sendiri, gitu. Bisa sih sebetulnya, tapi akan ada rentangannya. Mungkin misal dia di atas 10 juta lagi. Harus kan kalau di Pegadaian nih hanya sampai maksimal 10 juta. Nah, tapi saat ini sudah dikembangkan bisa sampai 50 juta. Tentu dengan ketentuan syarat berlaku gitu ya. Jadi cukup punya keterangan usaha, KTP, KK, seperti biasa kalau kita mengajukan kredit pinjaman. Oke. Mau ditambahin lagi Mas Nathan? Ya. Oke, ya. Jadi itu ya Smart Listener, seperti diinformasikan oleh Ibu Rizky tadi, untuk bagaimana Pekan Raya Pegadaian ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentu dengan adanya KUR yang diberikan juga kepada nasabah. Iya. Jadi memang membidik untuk UMKM ya, untuk bagaimana mereka untuk usaha yang produktif gitu kan ya, betul. Bukan untuk konsumtif ya. Bukan. Oke, baik. Nah, Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau bertanya silakan di WhatsApp ya di 0811 1011 untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan ini ada pertanyaan juga nih apakah ada program edukasi atau seminar yang tersedia selama acara ini? Kalau untuk edukasi kita ada 2 jenis nanti, ada literasi keuangan. Jadi nanti akan dari internalnya Pegadaian akan memberikan literasi gimana sih caranya mengatur keuangan selama ini. Biasanya kan orang-orang kan banyak yang terjerat pinjol dan bingung gimana mengatur keuangannya selama 1 bulan, gaji yang sudah masuk itu diapakan. Nah, ini nanti akan ada talk show mengenai literasi keuangan oleh Pegadaian, dan juga nanti akan ada talk show juga sama Mira Hayati nanti. Sama Mira Hayati nanti akan belajar mengenai bisnis. Gimana sih mulai bisnis, gimana sih cara mengembangkan bisnis. Jadi nanti semua ada di Pekan Raya Pegadaian. Begitu. Full ya kegiatannya ya. Pokoknya dicatat tanggalnya. Dicatat sekali lagi nih tanggalnya ya, tanggal 13 sampai 15 Oktober. Di jam berapa sih, sampai jam berapa nih? Jadi khusus untuk hari Jumat tanggal 13 besok itu kita mulainya dari jam 2 ya, sampai jam talksnya sendiri sampai jam 7 ya. Jam 7 malam, tapi untuk kegiatannya sendiri hiburannya sampai jam 10 malam. Terus untuk hari Sabtunya itu penampilan beberapa band ya, band performance, dan juga tadi artis ibu kota yang kita undang Mario Jiklau. Terus yang Mira Hayati sendiri akan tampil di hari Minggu. Salah ya, mohon maaf ya. Sabtu. Iya, mohon maaf, Mira Hayati Sabtu siang jam 2. Terus Mario Jiklau-nya nanti pada saat malamnya. Malam Minggu istilahnya. Iya. Rame dong ya. Wow. Jadi memang full ya untuk kegiatannya. Betul. Oke, ada banyak door prize juga nih bisa didapatkan ya. Oke, dan nih untuk ada lagi nih pertanyaan. Bagaimana Pekan Raya Pegadaian ini berkontribusi untuk pengembangan sektor UMKM di Indonesia? Ada pertanyaan lagi nih? Silakan dijawab. Ya. Kalau UMKM sendiri, ini kan Pekan Raya Pegadaian ini kan rangkaian dari 3 acara. Salah satunya ada program Gadepreneur. Nah, dari Gadepreneur ini kita tidak hanya berhenti di tahun ini saja. Nah, tahun depan insya Allah kita akan adakan lagi program Gadepreneur ini dengan harapan expo yang kita adakan nanti bisa memancing masyarakat yang sudah memiliki usaha untuk bisa bergabung untuk program Gadepreneur tahun depan. Karena pasti mungkin tahun ini pendaftarnya cuma 200. Kita harapkan tahun depan kita bisa menambah kuotanya. Jadi masyarakat yang ikut nanti semakin banyak yang kita saring dan semakin banyak yang kita edukasi dan bantu untuk mengembangkan usahanya. Dan itu tidak hanya di Makassar ya, di kota-kota lain seperti Jakarta, Medan, Palembang, seluruh Indonesia nanti akan juga punya program seperti itu. Jadi tahun depan doakan saja kita akan menggelar Gadepreneur ini jauh lebih besar lagi. Itu ya untuk program Gadepreneur ya, untuk para pelaku UMKM ya.
Oke, baik, dan ya Smart Listener tadi seperti diinformasikan juga ya dari beberapa jasa ya yang ada di Pegadaian, ada Gade Emas ya, ada cicil emas, kemudian tabung emas. Untuk yang Gade itu gimana sih? Emas aja atau gimana? Bisa Gade yang lain-lain Iya, bisa. Ya. Jadi di Pegadaian itu bukan cuma Gade emas, jadi bisa Gade elektronik, Gade kendaraan. Kalau elektronik kan seperti laptop bisa, terus kalau kendaraan bisa motor, mobil, bisa juga Gade HP. Ya. Dan untuk persyaratannya gimana tuh? Ya sama seperti biasa kita harus bawa KTP dan terus kalau untuk kendaraan sendiri ataupun harus lengkap surat-suratnya kalau kendaraan bermotor kan BPKB dan STNK. Kalau untuk elektronik seperti HP dan juga smartphone, laptop dan HP itu harus punya kwitansi kepemilikan. Kwitansi kepemilikan. Iya. Ini tujuannya apa nih, Mbak? Untuk izin untuk membuktikan bahwa betul barang tersebut adalah yang bersangkutan. Dan legal ya. Iya, dan legal dan memang betul dimiliki sendiri gitu seperti itu. Tangan pertama gitu ya. Iya. Enggak apa-apa sih tangan kedua, cuman yang penting jelas di situ bahwa ini sudah diserah terimakan dari pihak pertama. Iya, begitu juga kalau untuk kendaraan kan biasa rata-rata kan pihak kedua nih kalau kita beli kendaraan mobil atau motor kan enggak apa-apa bisa yang kendaraan second. Yang penting kita sudah punya serah terima dari yang pertama. Oke. Itu ya. Jadi itu ya Smart Listener untuk berbagai jenis layanan di Pegadaian, ada Gade emas, kemudian untuk Gade kendaraan ya, barang elektronik juga boleh banget. Kemudian untuk yang mau umroh juga ada ya. Iya. Tadi apa untuk programnya? Arum Safar. Sama ini perjalanan wisata ya. Perjalanan wisata itu gimana bisa disebutin, Mbak? Ya. Kalau Arum Safar kan ini khusus biasa untuk umroh, Arum Haji kan untuk haji. Nah, ini untuk Arum Safar ini bisa juga untuk perjalanan wisata. Jadi tidak hanya ke umroh tapi bisa juga ke negara-negara lainnya. Jadi seperti Holy Land, Tanah Suci kan yang di Yerusalem, terus Turki, bisa juga Jepang ya. Baru-baru ini ada Jepang. Wow, itu jadi ya. Untuk anak-anak muda yang suka traveling bisa silahkan berkunjung ke Pegadaian. Itu bisa dicicil ya? Iya, bisa. Dicicil ya untuk perjalanan gimana wisatanya. Lagi ada perjalanan wisata yang bisa dicicil, berangkat dulu nanti belakangan baru nyicilnya. Pokoknya dalam negeri, luar negeri ya. Iya, bisa milih aja. Nggak ada yang dalam negeri, ada ya dalam ada negeri. Ada nggak sih? Di luar negeri ya rata-rata. Di luar negeri ya? Soalnya rata-rata sekarang paketnya sih kita biasanya ngikutin paket kan. Iya, paket gitu ya. Segera nih kayaknya nih ya. Jadi sekali lagi nih ya Smart Listener untuk Pekan Raya Pegadaian ya yang diselenggarakan di tanggal 13 hingga 15 Oktober 2023. Bisa di-announce lagi nih apa aja rangkaian kegiatannya untuk konsepnya, silakan Ibu Rizky. Ya. Oke, saya atau Mas Nata nih, saya aja. Ya, oke. Jadi kalau untuk Pekan Raya Pegadaian ini kami menghimbau dan mengajak semua masyarakat pada umumnya dan juga nasabah Pegadaian khususnya untuk datang berkunjung di Mall Atrium Penakukang selama 3 hari dari hari Jumat, Sabtu, Minggu mulai besok ya, jam operasional mall karena akan ada banyak hadiah dan hiburan. Jadi kalau untuk kegiatannya sendiri itu mulai dari basar emas, cuci emas gratis, kemudian ada juga Galeri 24 ya, kemudian ada UMKM, Basar UMKM sama Pegadaian Point ya, Gadepreneur. Kemudian selebihnya akan ada literasi talk show yang di dalamnya itu akan ada banyak door prize. Iya. Mas Nathan mau nambahin sebelum kita close? Jangan lupa datang aja karena banyak, apalagi anak-anak muda karena banyak hiburan, terutama ada bintang tamu kita Mario Geklau. Silahkan biar daripada malam minggunya. Kelabu ya, langsung aja gabung ya. Iya betul. Terus itu ya, kalau selama yang sebelum datang ya download dulu ya, aplikasi Pegadaian. Pastikan punya kuota atau kalau enggak download dari rumah di sana aja downloadnya bisa. Oke, jadi sekali lagi ya jangan lupa sembako murah ya. Iya, sembako murah. Tersedia banyak sembako murah di sana. Jadi datang aja. Oke, ditunggu ya. Iya. Sekali lagi jamnya jam berapa? Jam 10 sampai jam tutup mall. Tutup mall. Di mall Panakukang. Atrium Mall Panakukang. Atrium Mall Panakukang. Lantai 1 Lantai ya. 1, iya. Oke. Itu ya Smart Listener. Jadi jangan lupa ya untuk segera di 13 hingga 15 Oktober 2023 segera kunjungi untuk Pekan Raya Pegadaian. Ya. Masih ada yang ingin sampaikan? Cukup ya. Cukup. Iya, satu hal kami ingin sampaikan untuk mengikuti Pegadaian Point tahap kedua.
Iya, jadi silakan bertransaksi sebanyak-banyaknya di seluruh outlet Pegadaian, baik di outlet Pegadaian ataupun melalui Pegadaian Digital Service, dan segera tukarkan poin Anda karena akan diundi di bulan Januari 2024. Oke. Ini saatnya besok gitu ya? Iya, saatnya sudah besok mulai juga. sih dari September. Ya, jadi memang ya harus ngumpulin poin sebanyak-banyaknya ya, mulai besok gitu ya. Iya, silakan bertransaksi sebanyak-banyaknya. Atau juga nih untuk Pegadaian kan bisa ya transaksi pada saat di mall nanti, atau tidak langsung datang ke Pegadaian yang terdekat ya dengan rumah Anda, alamat Anda ya. Baik, dan Smart Listener, saatnya kita tuntaskan ya untuk perbincangan kita di sore hari ini, dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Reskiwati, Kepala Bagian Pemasaran dan Penjualan Pegadaian Kanwil Wilayah 6 Makassar. Sekali lagi terima kasih. Dan juga untuk Mas Nathan, staf pemasaran dan juga penjualan Pegadaian Kanwil Wilayah 6 Makassar. Terima kasih Mas Nathan. Terima kasih, ya. Dan Smart Listener, demikian untuk spesial program kita untuk hari ini talk show bersama dengan Pegadaian Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat sore dan sampai jumpa.